Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren sebagai Menara Bani Fida. Ada Mbak Pengurus dan ada teman-teman yang berbahagia. Oke, jadi malam hari ini saya akan mempresentasikan kitab mantik lanjutannya yang kemarin nih, mappingku yang kelima tentang kitab mantik. Jadi di sini aku bakal jelasin tentang macam-macam lafaz kuli. Jadi macam-macam lafaz kuli ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu ada jenis, yang kedua ada fasal, yang ketiga ada nau, yang keempat ada arad dan am, terus yang kelima ada kas. Nah, jadi kita masuk yang pertama itu ada jenis. Nah, jenis itu ialah hakikat penyusun sesuatu yang mengarah kepada hakikat itu dan hakikat yang lain. Nah, jadi jenis ini tuh dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jenis korib atau dekat. Jadi dia tuh tidak ada jenis di bawahnya, tetapi di atasnya tuh banyak sekali jenisnya. Terus itu yang kedua itu ada jenis bait. Jenis bait itu yang tidak ada jenis di atasnya, tapi di bawahnya tuh sangat banyak jenis-jenis yang lain. Terus habis itu, nah yang jenis bait ini tuh dia dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada jenis bait yang dia tuh terdapat penyusunnya tuh 1. Terus jenis bait yang penyusunnya tuh 2. Terus sama jenis bait yang penyusunnya tuh banyak. Nah, terus habis itu kita yang terakhir, yang ketiga ada jenis mutawasid. Jenis mutawasid itu yang di atas dan di bawahnya itu masih ada jenis-jenis yang lain. Nah, terus habis itu kita masuk yang kedua. Yang kedua itu ada fasal. Fasal itu ialah hakikat penyusun yang berfungsi untuk membedakan suatu hakikat dengan hakikat yang lain. Nah, jadi fasal itu dibagi menjadi 2, ada fasal qorib sama fasal bait. Nah, fasal qorib ini tuh ialah sesuatu yang mengkhususkan untuk membedakan di antara hakikat satu dengan hakikat yang lain. Tapi kalau fasal bait itu ialah yang tidak mengkhususkan untuk membedakan suatu hakikat dengan hakikat yang lain. Nah, terus habis itu kita masuk ke nau. Nau itu ialah sekumpulan individu yang hakikatnya itu sama tapi berbeda kuantitas. Jadi yang nau itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada nau bait. Jadi dia tuh yang di atasnya hanya terdapat jenis bait, tapi di bawahnya tuh terdapat jenis nau yang lain. Terus habis itu yang kedua ada nau qorib. Nau qorib tuh yang di atasnya tuh terdapat nau, tapi di bawahnya dia tuh udah nggak ada nau. Terus habis itu yang ketiga tuh ada nau mutawasid. Nau mutawasid tuh yang di atas dan di bawahnya tuh masih banyak masih banyak nau-nau yang lain. Terus habis itu kalau nau munfarid yang keempat, dia tuh yang di atas maupun di bawahnya tuh tidak ada nau-nau lain. Nah, terus habis itu kita masuk ke yang keempat, arad nam. Nah, arad nam ini ialah perkara kuli yang di luar hakikatnya itu mengarah kepada hak itu sendiri dan hak yang lain dan hakikat yang lain. Nah, jadi dia itu dibagi menjadi 2. Ada yang bersifat lazim atau melekat, sama ada yang bersifat mufarok, tidak melekat. Nah, terus habis itu kita masuk yang terakhir itu ada kas. Kas itu ialah perkara kuli yang di luar hakikatnya itu terdapat sifat khusus. Jadi dia itu dibagi menjadi 2. Ada yang bersifat lazim atau tetap, sama mufarad tidak tetap. Terus habis itu berdasarkan penempatannya dia itu juga dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada jenis, sama yang kedua itu ada nau. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak banget kurangnya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.